Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang persamaan eksponen. Terakhir kita udah sampai ke bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Nanti kita tinggal cari, karena ini udah sama bilangan pokoknya, fx sama dengan gx-nya aja nih. Tinggal pangkatnya aja yang kita cari. Karena kalau bilangan pokoknya sama ya pangkatnya, supaya sama ya pangkatnya juga harus sama. Nah, sekarang kita ke bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, jadi ini bilangan pokoknya yang beda tapi pangkatnya sama. Nah, kita logika dulu, kira-kira angka berapa nih yang bisa bikin kalau bilangan pokoknya sama tapi pangkatnya beda. Tapi bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama. Angkanya berapa tuh kalau kira-kira? Ya udah pasti fx-nya kalau pangkat 0 kan dia sama dengan 1 kan ya. Angka berapapun ini, yang di sini juga angka berapapun pasti kalau fx-nya sama dengan 0 pasti di sini 1. Makanya kita cari kapan dia fx-nya sama dengan 0 gitu. Jadi kita cari nilai x-nya ketika fx-nya sama dengan 0. Contoh. Misalnya ini tentukan penyelesaian dari ini ya. 7 pangkat 4x 4x min 2 sama dengan 4 pangkat 4x min 2. Jadi pangkatnya ini 4x min 2 juga ya. Nah, ini kita tinggal cari ketika 4x min 2-nya sama dengan 0 itu kapan. Nah, berarti di sini 4x sama dengan 2, x-nya sama dengan setengah. Jadi ketika x-nya sama dengan setengah, ini jadi sama nih. Ini jadi 7 pangkat 0, di sini jadi 4 pangkat 0, pasti sama dengan 1. Ya, bisa dicoba sendiri nanti. Atau misalnya soal yang kedua, misalnya 18 2x min 4 sama dengan 3 pangkat 2x min 4. Nah, nanti juga sama nih. Kita tinggal cari 2x min 4-nya sama dengan 0. Berarti 2x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 2 gitu. Jadi kalau dia bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama, kita cari pangkatnya sama dengan 0-nya kapan gitu. Ini poinnya. Oke, kita lanjut ke bentuk lain. Ini bentuk selanjutnya fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Jadi di sini bilangan pokoknya sama, tapi dia merupakan fungsi juga. Jadi nanti ada x-nya, bisa 2x, 1, dan sebagainya. Bilangan pokoknya sama, tapi dalam bentuk fungsi, kemudian pangkatnya dia berbeda. Nah, kalau begini, ini kan pasti ada beberapa kemungkinan kan ya. Yang pertama, itu ini bisa terjadi kalau yang ini sudah sama, pangkatnya juga sama kan ya. Yang pertama bisa gx sama dengan fx. Ya kalau gx sama dengan hx, bukan fx. Gx sama dengan hx. Jadi kalau bilangan pokoknya udah sama, kita tinggal samakan yang ininya, pangkatnya. Atau yang kedua, kemungkinan yang bisa terjadi lagi itu kalau dia fx-nya sama dengan 1. Ya kan ya, kalau fx-nya sama dengan 1, mau dipangkatin berapapun, ini mau beda pun nggak masalah, pasti dia hasilnya adalah 1. Dipangkatin berapapun 1. Atau yang ketiga, bisa juga fx-nya sama dengan 0. Nah, kapan fx-nya sama dengan 0? Ini kalau dia ketika sama dengan 0, ini 0 nih, pasti dipangkatin berapapun juga sama ya. Cuman ada syaratnya. Syaratnya adalah gx sama fx-nya itu, gx sama hx-nya itu positif atau lebih dari 0. Kenapa kalau kurang dari 0 atau kalau sama dengan 0 tadi jadinya 0 pangkat 0, kan aneh. Tuh. Kalau negatif jadinya nih, kalau dia sama dengan 0 jadinya nanti 0 pangkat 0. Tapi kalau dia negatif jadinya nanti 0 pangkat min 1 misalnya. Kan jadinya 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Ataupun yang keempat, itu bisa juga fx-nya sama dengan min 1. Nah, ini bisa juga nih fx sama dengan min 1. Tapi dengan syarat
GX sama HX-nya itu dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Dua-duanya ganjil atau genap. Maksudnya dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Kalau beda nanti nggak bisa. Kenapa? Karena gini. Misalkan min 1. Min 1 pangkat 2 itu pasti sama dengan min 1 pangkat 4, ya kan? Karena nih dua-duanya genap nih. Min 1 pangkat 2 itu pasti hasilnya adalah 1 kan ya? Min 1 pangkat 4 juga 1, maka sama. Kalau yang ganjil misalnya min 1 pangkat 3 pasti sama dengan kali masih min 1 pangkat 5. Min 1 pangkat 5. Jadi pasti hasilnya min 1 sama dengan min 1. Nah, kalau beda gimana? Min 1 pangkat 2 sama dengan min 1 pangkat 3. Ini kan pasti beda nih. Min 1 itu min 1 pangkat 2 kan min 1. Ini kalau bingung ya, min 1 kali min 1 itu pasti dia 1. Min 1 kali min 1 kali min 1 kan pangkat 3. Pasti hasilnya nanti min 1. Ini kan gak sama dengan. Makanya gak berlaku nih. Efek sama dengan min 1 kalau dia salah satunya ini beda. Jadi harus dua-duanya sama. Ada 4 ya. Yang pertama AX sama dengan GX atau GX sama dengan AX. Ini nggak ada syarat apa-apa, mutlak nih ini harus sama. Kalau dia ini bilangan pokoknya udah sama. Yang kedua fx sama dengan 1. Ini juga nggak ada syaratnya. Nah yang ketiga ini ada syaratnya nih. Kalau dia gx dan hx-nya positif. Yang keempat juga kalau dia gx dan hx-nya dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Kita ke contoh soal. Contohnya ini, misalkan tentukan penyelesaian dari ini x min 2 pangkat x kuadrat plus 3x sama dengan x min 2 pangkat 2x plus 6. Nah, ini kita ada beberapa kemungkinan kan ya, ada beberapa jawaban. Yang pertama kita kalau dia pangkatnya sama, yaitu yang pertama nih, kalau dia x kuadrat ditambah 3x sama dengan 2x plus 6. Jadi pangkatnya sama nih. Nih pangkatnya sama. Ya kan? Kita ubah semuanya, kita pindah ke ruas kiri, jadi x kuadrat plus 3x min 2x min 6 sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus x min 6 ya, sama dengan 0. Berapa faktornya? Yang depan x kali x adalah x kuadrat. Yang dulu 6 itu 2 kali 3 nih, 2 kali 3. Nah, karena di sini positif, berarti yang paling besar yang positif. Oke, berarti kita punya x sama dengan 2 dan x sama dengan min 3. Ini kita simpan dulu. Karena ini pasti memenuhi. Yang kedua adalah kalau fx-nya sama dengan 1, berarti ini yang kedua adalah x min 2-nya itu sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini juga nggak ada syaratnya, ini pasti memenuhi. Nah, yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah fx-nya sama dengan 0. Jadi x min 2-nya ini sama dengan 0. X min 2-nya ini sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan 2. Syaratnya apa? Kita cek dulu syaratnya memenuhi enggak. Syaratnya adalah gx sama hx-nya itu adalah positif. Kita coba yang gx-nya dulu. Gx-nya ini ya. Yang x kuadrat plus 3x-nya itu dia harus lebih dari 0. Ketika x-nya sama dengan 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 sama dengan berapa? 4 ditambah 6 ya, berarti adalah 10. Positif ya. Nah, sekarang yang hx-nya, yang 2x plus 6. Kita masukin 2, jadi 2 kali 2 tambah 6. Berapa 2 kali 2 tambah 6? Sama nih, 4 tambah 6, 10 juga. Positif ya, berarti ini juga positif, ini juga positif, berarti ini memenuhi. Jadi ini kita cek. Nah, yang ketiga adalah
kalau dia fx-nya sama dengan min 1. X min 2 nya ini sama dengan min 1. Berarti x-nya nanti sama dengan min 1 tambah 2 alias 1. Ini ada syaratnya juga. Ini syaratnya kita ujikan. Syaratnya adalah dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil nih pangkatnya. Pangkatnya dua-duanya genap atau dua-duanya. Kita cek dulu yang pertama. Yang pertama yang x kuadrat plus 3x ya. Kita masukin x sama dengan 1, berarti jadi 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Hasilnya berapa? 1 tambah 3, 4. Yang keduanya 2x tambah 6 ya kan. Kita masukin 1, jadi 2 kali 1 tambah 6. Sama dengan 2 tambah 6, 8. Genap dua-duanya nih. Ini dua-duanya genap. Berarti dia memenuhi kan? Berarti kita punya banyak nih nilainya nih. Jadi penyelesaiannya adalah oke, boleh saya tulis dalam bentuk himpunan aja ya. Kita tulis dari yang paling kecil, ada min 3, ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Bagaimana kalau dia yang ini nggak memenuhi, misalnya 2-nya nggak memenuhi, ya udah 2-nya nggak kita masukin di himpunan penyelesaian. Untuk selanjutnya ini fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi ini gampang ya, kalau pangkatnya udah sama, berarti kita tinggal cari kapan dia fx sama dengan gx. Itu yang pertama. Ini juga ada beberapa kemungkinan kalau dia fungsi-fungsi begini. Yang kedua adalah kalau dia hx-nya sama dengan 0. Jadi kalau ininya beda, kalau pangkatnya sama, tinggal kita cari bilangan pokoknya kita samain, atau kalau misalnya ininya beda ya hx-nya harus sama dengan 0 biar jadi sama. Nah, jadi ada dua nih untuk yang ini. Contoh soal ini. Tapi sebelum ke contoh ini ada yang kelewatan nih. Yang bawah ini ada syaratnya nih. hx-nya sama dengan 0 ada syaratnya. Syaratnya ya ini fx sama gx-nya nggak boleh 0. Fx sama gx-nya nggak boleh 0 atau nggak boleh juga negatif. Kalau negatif dia masih bisa. Fx sama hx-nya ini nggak boleh 0. Sama gx nya nggak boleh 0. Tidak sama dengan 0. Kalau dia 0 nanti jadinya nih 0 pangkat 0 kan, 0 pangkat 0. Kalau dia negatif masih nggak masalah, min 1 pangkat 0 kan masih bisa dicari. Oke, tentukan, kembali ke contoh soal, tentukan penyelesaian dari ini. X min 4 pangkat 2x min 6 sama dengan 3x min 6 pangkat 2x min 6. Jadi ini pangkatnya udah sama, bilangan pokoknya doang beda. Nah yang pertama, berarti kita coba dulu fx sama dengan gx. Atau bilangan pokoknya kita samain. X min 4 sama dengan 3x min 6. Berarti kita kelompokkan ya, yang sukunya sama. Ini kita pindah ke kiri aja yang nggak ada sukunya. Jadi 6 min 4 sama dengan 3x min x. Supaya x-nya langsung positif. 6 dibagi dikurang 4 itu adalah 2. Sama dengan 3x dikurang x itu adalah 2x. Berarti 1 adalah nilai x-nya. Nah, lalu yang kedua, kita coba juga kalau dia hx-nya sama dengan 0 atau pangkatnya sama dengan 0. Pangkatnya adalah 2x min 6. Itu kita coba sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3 ya. Ini ada syaratnya. Syaratnya adalah fx dan gx-nya nggak boleh 0. Jadi kalau fx-nya adalah x min 4. X min 4-nya sama dengan, kita ubah jadi 3x-nya. Jadi 3 min 4. 3 min 4 adalah min 1. Aman ya, bukan 0. Yang satunya lagi 3x min 6. Kita ubah jadi x-nya 3. 3 kali 3 dikurang 6. Berarti 9 dikurang 6 adalah 3. Ini juga bukan 0. Udah, berarti HP-nya kita punya dua-duanya kita ambil nih. Ini memenuhi syaratnya, ini juga. Ini nggak ada syaratnya, mutlak. Jadi 1 dan 3. Gitu ya. Ada satu bentuk lagi. Bentuk ini nih. P A fx pangkat 2 ditambah Q A F pangkat fx ditambah R. Nah, kalau ada bentuk ini kita misalkan dulu.
Kita misalkan A pangkat fx-nya itu sama dengan berapa aja boleh? Sama dengan B misalnya, atau sama dengan Y, itu gitu. Kita misalkan sama dengan Y dah. Kita sama dengan Y. Nanti jadi ini kita ganti Y, jadi sehingga nanti ini PY kuadrat ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Nanti kita cari dengan faktor. Kita faktorin. Ini contohnya tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2x plus 2 sama dengan dikurang 2 dikali 3 pangkat x plus 1 ditambah 1. Nah, ini kita ubah dulu. Ini kan sama dengan 3 pangkat 2x dikali 2 gitu kan ya. 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2. Ini berarti min 2 dikali 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ini berarti jadinya 9 dikali 3 pangkat 2x dikurang 6 3 pangkat x ditambah 1. Nah, kita misalkan P-nya adalah, kita misalkan P ya, ini boleh Y, ini huruf apa aja boleh. Boleh dia pakai Y. Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, berarti ini jadinya 9Y kuadrat min 6Y ditambah 1 sama dengan 0. Itu kayak kalau pakai Y. Kalian pakai apa aja boleh. Boleh P, boleh Q, boleh A. Yang penting jangan X, karena nanti bingung karena sama. Oke, udah begini kita faktorkan. Nah, kita faktorkan. Ini jadinya pasti 3Y. Ini juga 3Y, karena 3Y kali 3Y adalah 9Y. Ini 1 pasti 1 kali 1, nggak ada yang lain. Karena ini min, ini pasti min. Ini jadinya min 3Y dikurang 3Y. Nanti hasilnya pasti sama nih. Kalian coba kalikan, nanti hasilnya insya Allah sama dengan yang atas. Nah, udah. Berarti kita dapat 3Y min 1 sama dengan 0 ya. 3Y min 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 1. 3Y sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1/3. Oke, by step. Y-nya tadi sama dengan 3 pangkat X kan ya? Y-nya adalah 3 pangkat X sama dengan 1/3. Berarti 3X sama dengan, ini keubah jadi 3 pangkat min 1 ya. Jadi kita dapat X-nya sama dengan min 1 gitu. Ini, soal yang ini sebenarnya bisa juga kita ubah jadi begini nih. 3 pangkat 2 kali X plus 1 dikurang 2 dikali 3 pangkat X plus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nanti kita misalkannya, ini cara yang kedua ya. Kita misalkannya ada 3 pangkat X plus 1 sama dengan P gitu. Nanti jadinya di sini P kuadrat min 2P ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini pasti P min 1, di sini P min 1 sama dengan 0. Berarti P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1 gitu. Berarti 3 pangkat X plus 1 sama dengan P, sama dengan 1, P-nya 1 itu kan 3 pangkat 0 ya. 3X plus 1 sama dengan 3 pangkat 0. Berarti nanti kita dapat, ini maksa dikit, cara lain nggak apa-apa. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Sama, X sama dengan min 1. Jadi bisa-bisanya kita memisalkan. Boleh yang ini, Y sama dengan 3X, boleh 3X plus 1. Itu boleh sama aja, nanti hasilnya sama. Sekian dulu untuk ini, karena udah panjang banget. Semoga bermanfaat dan semoga juga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.